Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah. Soal jawab seputar manhaj dakwah kontemporer yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah dan manhaj salaf dan berpegang teguh dengan keduanya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan poin ke-17 atau pertanyaan ke-17 halaman 22. Ada pertanyaan, hal manahijud da'wati ilallah tauqifiyatun am ijtihadiyatun? Ada pertanyaan, apakah manhaj dakwah itu tauqifiyah, harus sesuai dengan dalil, ataukah hasil ijtihad? Sekali lagi pertanyaannya, apakah manhaj dakwah itu tauqifiyah, harus berdasarkan dalil, ataukah itu hasil ijtihad? Maka dijawab oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu ta'ala, manahijud da'wati tauqifiyatun. Manhaj dakwah itu tauqifiyah, harus mencontoh dakwahnya Nabi, dakwah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayyanaha al-kitabu wa sunnatu wasiratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metode dakwah, manhaj dakwah itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah serta sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita bahas kemarin malam, bahwa prioritas dalam dakwah harus dimulai dengan at-tauhid. Ya, sampai Rasul pun sebelum melepas Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, diajarkan
manhaj dakwah yang hak. Innaka ta'ti qauman ahla kitab faliyakun awwala ma tad'um ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman. Jadikan dakwahmu pertama kali tentang kalimat syahadat la ilaha illallah. Ini adalah manhaj dakwah ala Rasulullah SAW. Bahkan dalam surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ada'u ilallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku menyeru kepada Allah. Kalau dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, makna ada'u ilallah, ada'u ila tauhidillah. Aku menyeru kepada tauhidullah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Al-ikhlas dalam ibadah. Ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti. Ini metode dakwah ala Rasul. Dan ini juga ayat yang membantah kelompok Jamaah Tabligh yang sudah kita sampaikan tadi. Mereka tidak mengamalkan ayat ini. Dakwah mereka tidak pernah dakwah kepada at-tauhid, memerangi syirik. Bahkan mereka sendiri tidak paham apa arti la ilaha illallah. Kemudian mereka berdakwah ala jahlin, di atas jahilan. Intinya, metode dakwah sudah dibakukan, dipatenkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, la nuhditsu fiha syai'an min indi anfusina. Kita tidak boleh mengarang-arang metode baru dalam berdakwah. Sekarang kan zaman now. Ya, tauhid itu zaman dulu. Sekarang bagaimana ya anak muda itu senang ya dengan apa? Masjid. Dibuatkan diskotik pinggir masjid misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, atau apapun lah nama-nama dari yang mereka buat-buat. Yang penting orang tertarik. Bukan bagaimana dakwah itu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ini bedanya dakwah salafiyah dengan dakwah al-harakiyah. Kalau dakwah salafiyah, apa yang dicontohkan Rasul diikuti. Ada yang ikut, nggak ada yang ikut, tetap jalan dakwah. Karena prioritas dakwah salafiyah bukan kuantitas. Inilah sekali lagi harus dipahamkan kepada para pengikut, bahkan kepada ustadz-ustadz dakwah salafiyah. Kita diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti Rasul dalam berdakwah. Bukan mencari massa sebanyak-banyaknya. Bukan mencari follower sebanyak-banyaknya. Meskipun dengan harus mengorbankan manhaj dakwah yang hak. Ini yang kita isyaratkan. Beberapa kajian kita hari ini. Berapa banyak mereka-mereka yang luntur manhajnya, terutama dalam berdakwah. Dulu gencar membantah yang menyimpang, cuma dirasa mungkin tidak laris, tidak banyak pengikut, tidak banyak followernya, maka berganti. Yang dibahas yang pokoknya sakinah mawaddah warahmah, yang penting abang senang, yang penting bapak suka, bukan bagaimana Allah ridha dengan apa dakwanya. Ini yang harus betul-betul dipahamkan kepada para pengikut dakwah as-salafiyah. Dakwah salafiyah prioritas utamanya tadi dakwah kepada tauhid. Ada yang ikut, tidak ada yang ikut, tetap dakwah tauhid. Memerangi kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan. Kata Rasulullah SAW, dahulu ada nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Satu pun tidak ada yang ikut. Apakah nabi ini gagal dalam berdakwah? Na'udzubillah min dzalik. Gagal dalam berdakwah dalam kacamata dakwah salafiyah kalau metodenya ngarang-ngarang sendiri. Itu baru namanya gagal dalam berdakwah. Bukan sedikit pengikut, tidak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah.
Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mayoritas bukan dalil kebenaran. Sekali lagi, yang paling diutamakan oleh dakwah salafiyah, kualitas dalam berdakwah. Bagaimana berdakwah mengikuti manhaj dakwah Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Kalaupun ada kuantitas, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, kebaikan di atas kebaikan. Bukan kita nggak mau kuantitas secara mutlak, tidak. Tapi jangan sampai kuantitas lebih didahulukan daripada kualitas. Jangan sampai yang penting banyak pengikut, yang penting banyak follower, ya, fan dan seterusnya, tapi melarikan manhaj dakwah para nabi, para rasul. Ada kisah yang menarik dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau pernah didatangi oleh seorang tokoh pergerakan, tokoh harokah, tokoh politikus yang ada di Aljazair. Namanya Ali bin Hajj. Dia ini didengungkan punya banyak massa, jutaan massanya. Syekh Al-Albani rahimahullah cuma ngetes satu pertanyaan saja. Apakah jamaahnya ini betul jamaah-jamaah yang hak, ya, atau jamaah yang hanya sekedar kuantitas saja? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, apakah para pengikutmu yang jutaan itu paham ainallah, di mana Allah? Satu pertanyaan yang simpel, ya, dan itu pertanyaan yang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Hadisnya dalam Sahih Muslim, ya. Yang mendhaifkan hadis itu dialah yang dhaif. Ya, karena sekarang alil bid'ah tadi membabi buta, membantah salafiyin terutama dalam tauhid asma wa sifat, sampai mereka pun harus apa? Melemahkan hadis dalam Sahih Muslim, padahal Imam Syafi'i sendiri mensahihkan dalam kitab Al-Um dan kitab Ar-Risalah, meriwayatkannya. Intinya Rasul SAW bertanya, Aina Allah, di mana Allah? Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Kalau ada yang mengingkari pertanyaan seperti ini, kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab akidah beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad. Abdul Ghani Al-Maqdisi hidup di abad ke-7 Hijriah. Beliau murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, yang antum harus ketahui, Syekh Abdul Qadir Jilani ulama ahli sunnah, namun disalahgunakan oleh kelompok tarekat-tarekat tasawuf. Ya. Beliau punya kitab Al-Hunyah. Ada pelajaran masalah akidah, masalah fikih. Dan alhamdulillah kita pernah mencuplik sebagian akidah beliau yang tercantum dalam kitab beliau Al-Hunyah tadi. Kita terjemahkan, kita posting. Akidahnya akidah ahli sunnah menetapkan Allah di atas langit, di atas al-arsy. Ya, meskipun fannya Syekh Abdul Qadir Jilani mengingkari akan hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Intinya, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya tadi Al-Iqtisad fil I'tiqad pernah mengatakan, siapakah orang yang paling jahil, yang paling bodoh, yang paling dungu akalnya, yang paling sesat ajarannya daripada orang-orang yang mengingkari pertanyaan di mana Allah? Padahal Rasul SAW, sahibus syariah, beliau dengan terang mengatakan, Ainallah. Ya, dan sekali lagi, kalau ada alil bidah, ya, atau ustadz atau da'i yang melarang pengikutnya bertanya di mana Allah, ini kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi orang yang paling jahil, yang paling goblok, yang paling bodoh. Bahkan kata beliau, askhafu aklan, yang paling dungu, yang paling sesat. Kenapa? Rasul yang mencontohkan, kok dia yang melarang. Na'udzubillah min dzalik. Apa gunanya dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ya, sedangkan dia menentang, ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi intinya Syekh Al-Albani rahimahullah ngetes tokoh pergerakan yang punya banyak pengikut, apakah pengikutmu memahami aina Allah, di mana Allah? Sang tokoh pergerakan dengan bahasa politiknya mengatakan, arju dzalik, semoga demikian wahai Syekh.
Kata Syekh, tinggalkan jawaban diplomatis itu. Ya, jawab iya atau tidak. Paham ya? Karena apa? Ini tokoh politik, nggak mungkin dia mengajarkan ainallah. Kenapa? Akan ditinggalkan oleh apa? Para pengikutnya, terutama dari kelompok-kelompok ahli al-kalam. Intinya apa? Ini yang harus dipahamkan kepada para pengikut dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah mengutamakan kualitas. Bagaimana dakwah sesuai dengan ajaran metode Rasulullah SAW. Di antaranya memprioritaskan dakwah kepada al-aqidah. Meskipun sedikit pengikutnya. Beda dengan kelompok harokah. Yang penting kuantitas. Makanya kelompok Ikhwanul Muslimin dengan tokohnya Hasan Al-Banna punya slogan nata'awanu fima tafaqna alaih wa ya'dhuru ba'na ba'dan fima ikhtalafna fi. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita saling tutup mata toleransi dalam hal yang kita perselisihkan. Tidak ada masalah yang menyembah kuburan, tafaddal masykuran, ya, yang ikut acara-acara bid'ah silahkan, ada masalah, yang penting gabung. Ya, kita lawannya Yahudi. Ya, seperti Hamas yang kita sampaikan tadi pagi. Ya, intinya apa? Persatuan tanpa pondasi yang hak, sebagaimana Rasul memondasi para sahabat dengan tauhid sehingga mereka apa? Menjadi bersaudara, merajut ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya. Ini sekali lagi harus ditegaskan kepada pengikut dakwah salafiyah, apalagi dai-dai salafi. Dakwah salafiyah mengutamakan kualitas, bukan kuantitas. Jangan menggadekan akidah manhaj dakwah hanya karena mengejar apa? Kuantitas. Makanya muncul yang kita sampaikan kemarin atau bahkan tadi juga dai-dai yang selfie dengan apa? Tokoh-tokoh alil bidah. Di antaranya katanya untuk apa? Menarik pengikut mereka. Kuantitas. Padahal itu suatu yang terlarang dalam manhaj as-salaf. Bermesraan dengan ahli al-bidah. Bahkan duet ceramah. Ya, meskipun lewat dunia maya. Instagram ataupun FB. Ya, duet dengan ahli bidah. Dengan da'i. Ya, ahli bidah. Tujuannya tadi mencari kuantitas. Padahal sekali lagi itu cara yang bid'ah dalam berdakwah. Ya, berduet dengan siapa? Ahli bidah ketika ceramah. Ulama salah mentahdir kaum muslimin dari al bidah, kok dia malah asik ya duet dengan ahli al bidah. Naudzubillah min dzalik. Ini salah satu sebabnya karena mengejar kuantitas, mengejar follower dan seterusnya. Ya. Sekali lagi, manhaj dakwah tauqifiyah. Cara berdakwah itu sudah dipatenkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun bedakan antara manhaj dakwah dengan alat-alat untuk apa? Berdakwah. Ini urusan dunia, HP dan seterusnya. Paham, jangan gagal paham. Sebagaimana al-bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Kalau haji naik onta saja, jangan naik pesawat. Itu bid'ah. Ini orang yang jahil dalam pembahasan bid'ah. Bid'ah dalam urusan apa? Ibadah. Manhaj dakwah ibadah tauqifiyah. Bukan berkaitan dengan masalah apa? Alat-alat ya untuk menyebarkan dakwah tersebut. Ya, ini adalah apa? Urusan dunia, sebagaimana orang naik haji naik pesawat. Kemudian di footnote, ya itu ada kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini kita ringkas saja. Syekhul Islam ditanya tentang seorang syekh yang dikenal dia mengikuti sunnah, tapi suatu saat dia ini dakwah kepada orang-orang yang banyak berbuat dosa, pencuri, bahkan pembunuh, pemabuk. Ini ada syekh yang dia berdakwah kepada orang-orang yang ahli maksiat. Dan syekh ini mengatakan nggak mungkin dia bisa masuk dakwah kepada orang-orang yang berdosa tersebut
kecuali kalau istilah kita lewat konser musik. Ya, untuk menarik orang-orang yang berdosa tadi, nggak mungkin langsung disuruh daurah seperti ini. Ya, dikasih apa? Konser musik dulu. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, bagaimana pendapat beliau tentang cara dakwah Syekh tadi? Dan terbukti orang-orang itu bertobat dengan adanya apa? Konser musik Islami. Paham dong? Maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau setelah panjang lebar menyebutkan Islam itu sudah sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka kata beliau, wa idza tabayyana hadza naqulu lis-sa'il inna syekhal madhkur qasada an yatubal mujtami'un 'alal kaba'ir fala yumkin hudzalik illa bima dzakarahu min at-tariqil bid'i yadullu anna syekh jahilun biturqi syar'iyyah allati biha tatubul usah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, apabila telah jelas Islam itu sudah sempurna, semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka kalau itu sudah terang benderang, maka kami katakan kepada yang bertanya tadi bahwa Syekh tadi yang membuat konser musik Islami dalam berdakwah, meskipun akhirnya yang berdosa tadi bertobat, kata beliau, bahwasanya apa yang disebutkan oleh Syekh tadi, dibuat oleh Syekh tadi, itu at-tariqil bid'i. Ya, itu adalah jalan yang bid'ah dalam berdakwah, dan itu menunjukkan Syekh tersebut jahil terhadap metode yang syar'i untuk menjadikan pelaku dosa bertobat. Ya, sekali lagi, ini adalah prinsip dakwah ahli sunnah wal jamaah. Cara berdakwah itu sudah diajarkan oleh Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh mengarang hal-hal yang baru dalam urusan agama. Seperti kelompok-kelompok harokah. Mereka mengadakan acara apa? Nasitan untuk merekrut para pemuda, atau acara sandiwara Islami, atau apapun lah nama-nama yang mereka buat-buat. Ini semuanya kata beliau termasuk metode dakwah yang bid'ah. Adapun dakwah salafiyah itulah mengajarkan di masjid, mengajarkan kitab-kitab ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah. Tidak apa? Tadi yang penting kuantitas, tidak. Mengikuti apa yang diajarkan Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pindah ke poin ke-18 halaman 24, cetakan saya. Ma huwal manhajus sahih fil munasahati wa khasatan munasahatul hukam. Apa manhaj yang benar dalam menasehati, khususnya menasehati para penguasa, para pemimpin kaum muslimin. Ahwa bitashir alal manabir bi af'alihil munkarah. Apakah dengan mengumbar aib-aib mereka di atas mimbar-mimbar, menyebut kemungkaran-kemungkaran mereka? Ammunasahatum fisir. Apakah dengan menasehati secara rahasia? Arju taudhihal manhaj as-sahih fi hadil mas'alah. Kata sang penanya, aku berharap agar Syekh menjelaskan manhaj yang benar dalam masalah ini. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, al-ismatu laysat li ahadin illa li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kesucian dari kesalahan itu hanya dimiliki oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang masuk terbebas dari kesalahan kecuali para nabi wa rasul. Fal hukam basyarun yukhti'un. Kita wajib meyakini para pemimpin penguasa kaum muslimin manusia biasa. Mereka bisa keliru, mereka bisa salah. Wala syakka anna indam akhta walisu ma'sumin. Tidak diragukan lagi para pemimpin bisa salah, mereka punya kesalahan, mereka tidak masuk dari kesalahan. Namun kata beliau, walakin
la nattakhid min akhta'ihim majalan litasyir bihim. Namun tidak boleh kita menjadikan kesalahan-kesalahan mereka untuk diumbar, disebarluaskan. Wa naz'il yad min ta'atihim, dan dijadikan sebagai bahan untuk keluar dari ketaatan kepada mereka. Hatta wa in jaru wa in dhalamu, meskipun mereka orang yang dolim, yang curang, yang ahli maksiat. Baik, kita baca footnote dari Syekh Al-Harithi. Hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah fil hakimil muslim. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap pemimpin yang muslim. Imam At-Tahawi berkata, wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru. Kami melarang mengkudeta pemimpin kaum muslimin meskipun mereka berbuat curang, berbuat zalim. Wala nad'u alaihim, kita tidak mendoakan mereka dengan kejelekan. Wala naziya dan min ta'atihim, kita tidak mencabut tangan dari ketaatan kepada mereka. Wa nara ta'ata min ta'atillah azza wa jalla faridah, dan kita berpendapat taat kepada mereka merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah azza wa jalla, dan itu hukumnya faridah, wajib. Malam ya'muru bi maksiyah, selama mereka tidak memerintah kepada maksiat. Wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afa, dan kita mendoakan mereka dengan kebaikan dan dengan keselamatan. Ini akidah Ahlussunnah terang benderang. Gak ada akidah salah mengajarkan caci makian terhadap pemimpin atau mengumbar aib kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, sudah kita sampaikan tadi malam ataupun pagi tadi hadis Rasulullah SAW tentang wajibnya menasehati pemimpin dengan cara rahasia. Ya, sekedar obat ngantuk. Ada yang bisa menyebutkan hadis ya? Hadis larangan mengkritik, menasehati pemimpin di hadapan umum. Silakan. Entah bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Tafadhol, apa hadisnya? Nah, ada yang bisa menjawab? Sebutkan hadis larangan menasihati pemimpin kaum muslimin, presiden, raja, atau khalifah di hadapan umum. Apa hadisnya? Nah, angkat tangan dulu. Ada yang bisa menjawab? Tawadhu atau gimana? Kita tunggu dulu. Nggak ada yang jawab. Ahlussunnah dikenal dengan kekuatan dalilnya. Ya, bukan sekedar asbun saja. Nah, apa dalil larangan menasihati pemimpin di hadapan umum? Mana itu? Nggak ada juga. Secara makna labas. Ya, secara makna meskipun nggak komplit nggak apa-apa. Nah, sebutkan daripada nggak sama sekali. Ya, karena antum di luar sana nanti banyak menghadapi syubhat-syubhat. Ya, mungkin ada teman kantor, teman kerja, atau teman kampung. Ya, ketika mengkritik pemimpin, antum nasihati pakai dalil. Ya, biar apa? Mantul. Nah, Taib Ahsan, barakallahu fiik. Ini yang kita katakan tadi, tawadhu, Masya Allah. Yang mungkin yang lain bisa, cuma pura-pura nggak tahu. Taib, Rasul SAW mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang menginginkan menasehati pemimpinnya, maka jangan di hadapan umum. Walakin yakhud biyadih, namun dia mengambil tangannya fayakhluwa bihi, berduaan dengannya, fa in qabila fadzak, jika diterima alhamdulillah, wa illa qad kana ladhi adja'alih, jika tidak diterima gugur kewajiban. Fattaqullaha mastata'tu. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Itu dalil haramnya mengkritik pemimpin kaum muslimin di hadapan umum.
entah dengan nama menasehati, mengkritik, nahi mungkar, tetap hukumnya haram di hadapan umum. Harus dengan cara rahasia. Kalau ada yang bertanya, kalau tidak ada akses kepada pemimpin, ya sudah, gugur kewajiban. Fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masih ada cara yang lain dengan doa, ya, dan juga dengan sabar, kesabaran. Dan wajib kita yakini, kezaliman pemimpin itu karena kezaliman rakyatnya. Dalilnya, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang zalim di atas yang lainnya karena perbuatan mereka yang zalim. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Dulu ada kisah Hajjaj bin Yusuf, pemimpin yang zalim di zaman salaf. Membunuh, ya, bisa ribuan dari manusia kaum muslimin. Di antaranya para sahabat Rasulullah SAW. Ketika Al-Hasan Al-Basri ditanya atau dicurhati tentang kezaliman Hajjaj bin Yusuf, beliau mengatakan, innama utitum min indi anfusikum. Sesungguhnya Hajjaj bin Yusuf itu zalim karena perbuatan kalian. Makanya kata Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin terbebas dari kezaliman pemimpin yang zalim, maka mereka yang harus terlebih dahulu meninggalkan kezaliman. Ini solusinya. Seandainya tidak bisa menasihati pemimpin secara langsung, maka nasihati diri Anda, perbaiki diri Anda. Kalau Anda baik, masyarakat baik, Allah akan ganti pemimpin yang zalim dengan pemimpin yang adil, yang jelek dengan pemimpin yang baik. Makanya Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh sebagian rakyat beliau, diprotes oleh sebagian rakyat beliau, kenapa kepemimpinanmu wahai Ali bin Abi Thalib tidak sama dengan kepemimpinan Abu Bakar wa Umar? Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Betul, gak sama. Kenapa demikian? Kata beliau, karena rakyatnya Abu Bakar wa Umar, para sahabat Nabi SAW, manusia-manusia terbaik, aulia Allah. Pemimpinnya apa? Nomor 1 di atas muka bumi ini, Abu Bakar wa Umar. Sedangkan aku, kata Ali bin Abi Thalib, rakyatnya seperti ente ini. Nggak bisa ya disamakan dengan para sahabat Rasulullah SAW. Maka sekali lagi, ini yang wajib diyakini. Kezaliman pemimpin sumbernya dari bawah. Makanya dakwah salafiyah, inilah bedanya dengan dakwah harokiyah. Kalau dakwah harokah, itu yang prioritas utamanya bagaimana menggulingkan penguasa. Ya, mereka punya prinsip kekuasaan kalau sudah dipegang, maka semuanya akan beres. Ini halusinasi mereka, khoyalnya mereka. Ya, padahal kenyataan, fakta yang ada, mereka selalu gagal dalam hal ini. Ya, bahkan di Mesir beberapa saat yang lalu, setelah mereka kudeta, pemimpin mereka Ikhwan Muslimin naik, apa yang terjadi? Kudeta berdarah lagi. Ya, bahkan sudah dimasukkan ke dalam penjara. Tidak ada manfaat. Itu Ikhwan Muslimin. Demikian Hizbut Tahrir. Yang utama khilafah. Pokoknya kekuasaan. Mereka pun masuk ke kancah politik untuk meraih kekuasaan. Sampai di tengah kekuasaan, apa yang terjadi? Kesandung sapi. Tahu kesandung sapi? Nah, tergelincir oleh korupsi sah. Paham ya? Niatnya ingin merubah, namun malah justru dirubah. Paham? Bahkan ada tokoh mereka di negeri kita, ketika ikut kancah politik, masuk ke lubang kubangan politik, dulu padahal gencar. Bahkan mungkin disertasinya atau tesisnya masalah membantah Syiah Rafidhah. Namun ketika sudah masuk politik, salat di belakang tokoh-tokoh Syiah di Iran sana. Kenapa ini?
Ya, karena prinsipnya sudah batil, sudah keliru, maka selanjutnya batil. Mabuni al-batil fahuwal batil. Ini dakwah harakiyah. Merubah keadaan harus lewat atas. Entah lewat politik, atau langsung lewat militer, jihad, menggulingkan penguasa kudeta, atau tadi khilafah. Dakwah salafiyah tidak. Dakwah salafiyah cara merubah keadaan umat lewat bawah. Dakwah akidah, dakwah tauhid. Dari mana ini diambil oleh dakwah salafiyah? Dari sirah an-nabawiyah. Kisah Nabi SAW. Nabi SAW dakwah 10 tahun pertama di kota Mekah. Hanya tentang la ilaha illallah. Sampai orang musyrikin pun apa? Menawarkan kekuasaan kepada beliau. Apakah diterima? Tidak. Inilah metode dakwah Rasul dari bawah. Terus dakwah tauhid. Diterima nggak diterima. Ya tetap dakwah tauhid. Ya karena perintah. Ya kepada dakwah. Ya at-tauhid itu yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul hadi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Sekedar tambahan, kita sering dalam kajian-kajian meringkas apa yang disampaikan oleh para ulama tentang akidah Ahlussunnah yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Ya, dan ini juga sempat kita sampaikan kepada sebagian syekh. Ya, kita buat ringkasan 10 sikap Ahlussunnah, 10 akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini segera ringkasan saja. Yang pertama, membaiat pemimpin. Membaiat dalam artian meyakini akan kepemimpinannya. Ya, setelah diketok palu presiden kita fulan wa fulan, maka kita ikut membaiatnya, meyakini dia sebagai ulil amri kita. Yang pertama, membaiat. Rasul mengatakan, man mata wa laysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati, di lehernya tidak ada baiat, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Ini baiat untuk siapa? Untuk Islam jamaah? Untuk ustadz? Untuk kiai? Tidak. Dalam Islam baiat cuma untuk satu, pemimpin kaum muslimin. Entah khalifah, entah itu raja atau presiden. Ulil amri minkum. Itu yang dibaiat. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan pemimpin pengajian. Kemudian yang kedua, wajib memuliakan pemimpin kaum muslimin. Dalilnya, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan dia. Yang ketiga, tidak mencela atau menghina pemimpin. Rasul bersabda, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa menghina pemimpin, Allah akan hinakan dia. Yang keempat, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Dalilnya banyak, di antaranya ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul walil amri minkum. Yang kelima, bersabar dalam menghadapi kezaliman pemimpin. Dalilnya man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia bersabar. Yang keenam, menasihati pemimpin dengan lemah lembut dan dengan rahasia. Dalilnya sudah disampaikan tadi. Man arada an yansah lil sultani fala yubdi alaniyatan. Dengan lemah lembut, sebagaimana kisah Fir'aun dinasihati oleh Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Kata Allah, faqula lahu qaulan layyinan. Katakanlah kepada Fir'aun, nasihatilah Fir'aun qaulan layyinan, dengan ucapan yang lemah. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Dalilnya
Dalam hadis Rasul mengatakan, khiyaru a'immatikum alladzina tusalluna alaihi wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Kemudian tadi sudah kita bawakan ucapan Imam At-Tahawi. Wa du'a lahum bisalah wal mu'afa. Mendoakan mereka dengan kebaikan. Imam Barbahari rahimahullah mengatakan, idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, maka ketahuilah dia pengikut sunnah. Yang keberapa? 8, tidak mendoakan mereka dengan kejelekan. Lawannya. Tidak mendoakan mereka dengan kejelekan. Ini sebagaimana ucapan Imam Barbahari juga, idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, maka dia pengekor hawa nafsu. Kemudian yang keberapa? Yang ke-9, tidak mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Dalil-dalil yang kita sampaikan tadi, itu juga dalil haramnya kudeta. Dalil menghormati pemimpin, dalil mendengar dan taat kepada pemimpin, dalil mendoakan pemimpin, dalil bersabar terhadap pemimpin, itu semuanya juga dalil haramnya mengkudeta pemimpin. Ditambah lagi secara spesial, secara khusus, sabda Rasul dari hadis Ubadah bin Samit, wa alla nunazi al amra ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kami, kata Ubadah bin Samit, dilarang mengkudeta pemimpin kaum muslimin kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut dan kalian memiliki bukti di sisi Allah. Selama pemimpin muslim bagaimanapun kezalimannya, ijma' salaf haram mengkudeta. Ini ya hadis Ubadah bin Samit dan masih banyak yang lain. Yang ke-10, melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Contohnya, jihad itu harus dengan komando pemimpin kaum muslimin. Haram. Ustadz misalnya, ayo kita berangkat jihad. Siapa ente? Ya? Tokoh pergerakan, ayo kita berangkat jihad, ayo kaum muslimin kita mari berjihad. Siapa itu? Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, innamal imam junnatun yuqatalu min wara'ihi. Sesungguhnya pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berperang di belakang mereka. Makanya dalam kitab-kitab akidah dikatakan al-hajju wal jihadu madiyan ma'ulil amri. Berhaji, berjihad di bawah naungan pemimpin kaum muslimin. Yang baik maupun yang jelek. Demikian pula salat Idul Adha, Idul Fitri. Harus bersama pemimpin, pemerintah kaum muslimin. Bukan dengan swasta. Sufyan Ats-Tsauri dalam akidah beliau pernah berkata kepada muridnya yang bernama Syu'aib, ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tarassala khalfa kulli barin wa fajirin. Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat apa yang engkau tulis sampai engkau berpendapat salat di belakang pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang. Kata Syu'aib sang murid, as-salata kullaha, apakah semua salat harus di belakang pemimpin kaum muslimin? Kata beliau, la, walakin salatul jum'ah wal idin. Namun salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha harus bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau sekarang harus bersama waktunya dengan pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau ada ormas atau yayasan atau apapun yang menyelisih pemimpin dalam penentuan ya hari raya salat Idul Adha, salat Idul Fitri, maka antum pilih yang mana? Swasta atau pemerintah? Hah? Ikut yang mana? Yakin? Gak mencela-menceli? Hah?
Nah, ini akidah Ahlussunnah. Beribadah di belakang pemimpin kaum al-muslim. Itu di antaranya. Saya ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah. Kemudian dibawakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan yang ringkasnya mirip dengan yang kita sampaikan tadi. Kata beliau, hatta wa in asau malam yartakibu kufran bawahan. Meskipun mereka pelaku maksiat, selama tidak sampai kepada kekufuran yang besar, tidak boleh dikudeta, wajib tetap ditaati. Ini panjang pembahasannya. Kemudian kata beliau, kalau ada pemimpin berbuat zalim, bukan berarti kita diam, tidak mengingkari kesalahan tersebut, namun tetap harus diobati, diluruskan, namun harus dengan cara yang syar'i. Ketika kita nggak punya akses ke sana, bukan berarti kita ridho. Ya, ini kesalahpahaman sebagian orang. Ketika kita nggak demonstrasi, ketika kita nggak mencaci maki, mengkritik pemimpin di hadapan umum di medsos misalnya, kita dituduh mendukung kedoliman pemerintah. Naudzubillah min kedoliman bahkan dari orang tua kita sendiri wajib diingkari. Cuma cara mengingkarinya karena apa? Masa orang tua antum salah, antum ngajak teman-teman demo di depan rumah antum? Hah? Masa antum orang tua salah dicaci maki di medsos? Ya, anak yang durhaka. Meskipun niatnya nahi mungkar, harus dengan cara yang syar'i. Dan Rasul telah menjelaskan bagaimana cara menasihati pemimpin yang sebenarnya. Namun bedanya kelompok Harokah dengan dakwah salafiyah dalam hal ini. Kalau dakwah salafiyah tadi kepada pemerintah yang dolim, mereka apa? Melarang, menasehati, mengkritik di hadapan umum. Karena apa? Dalilnya jelas. Semua itu berdasarkan dalil. Adapun kalau dai penyesat umat, mereka menyebarkan kesesatan, dibantah terang-terangan. Kenapa? Berdasarkan pemahaman ajaran para salaf. As-salaf kalau melihat kemungkaran dari ahlul bidah, penyimpangan, mereka bantah di kitab-kitab. Ini Ahlussunnah demikian. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, kalau ada sebagian orang, kan ini sering mungkin kita dengar, kalian wahai salafi itu keras kepada para dai. Dikit-dikit dai ini sesat, ini menyimpang. Tapi kalau masalah pemerintah kalian diam. Maka kita jawab, iya itu benar. Kenapa? Naduru ma'asunnah haitsu dar. Kata Imam Al-Auza'i, kami Ahlussunnah berputar bersama sunnah, bersama dalil. Kemana dalil berputar? Dalil ke kanan kita ke kanan, dalil ke kiri kita ke kiri. Dalil melarang kita mengkritik pemimpin di hadapan umum, ya kita nggak mengkritik di hadapan umum. Sami'na wa ata'na. Tapi ketika Rasul, para salaf mengajarkan membantah ahlul bidah terang-terangan, kita ikut. Ya, jadi sekali lagi ini jawaban kita terhadap orang yang selalu bertanya, kenapa salafi itu kalau masalah giliran pemerintah membuat kebijakan yang dolim, diam saja tidak mau mengkritik. Ya, sedangkan kalau ada dai yang salah dikritik ini, karena apa? Ahlussunnah namanya saja Ahlussunnah, hanya ikut sunnah, nggak ikut hawa nafsu. Salafi dikatakan salafi karena mengikuti salaf. Salah melarang mengkritik pemimpin di hadapan. Nah, intinya kata Syekh Shalih bin Fauzan, cara yang benar dalam menasihati pemimpin bil munasahati lahum sirran wal kitab lahum sirran. Kalau bisa langsung di hadapannya secara rahasia itu ya yang baik. Kalau tidak bisa dengan tulisan kepada pemimpin. Kalau nggak bisa ya sudah, fattaqullaha masata'tu. Dan kata para ulama yang berhak menasihati bukan sembarang orang, bukan orang-orang awam, namun ahlul ilmi. Mereka yang berhak untuk apa? Memberikan nasihat dengan cara yang baik kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau ada syubhat, lu bagaimana dengan sabda Rasul? Dan ini yang didengungkan oleh kelompok Harokah. Ada hadis Rasul yang berbunyi, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Semulia-mulia jihad adalah ucapan yang hak di hadapan pemimpin.
Mereka kadang mengkritik di medsos pakai dalil hadis ini. Kita katakan iya hadisnya sahih, namun pemahaman ente yang salah. Hadisnya jelas, semulia-mulia jihad mengucapkan ucapan yang hak. Indah di situ di samping, di hadapan pemimpin langsung wajahan biwajahin. Ya, bukan di pinggir jalan teriak-teriak pemimpin dolim, pemimpin demikian. Hadisnya apa? Indah sultanin jair. Ini apa? Sesuai dengan hadis tadi. Nggak mungkin ada dua hadis yang bertentangan. Jadi Rasul mengatakan kalau mau menasihati di hadapan langsung pemimpin. 4 mata dengan pemimpin. Ini hadis juga apa? Menguatkan. Kalimatul hak indah. Di samping pemimpin yang dolim. Langsung datang kepada pemimpin. Itu baru apa? Gentle. Bukan teriak-teriak di pinggir jalan. Itu kayak jual apa? Jual jamu dan seterusnya. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa khat rahmani wa rahmakumullah. Insyaallah lanjutan kajian ini kita akan sampaikan pada sesi yang keempat yang terakhir nanti ba'da maghrib di masjid mana tadi? Ratul Jannah ya. Nah, billahi taala dan insyaallah sesi penutupan daurah ajwibah mufidah an asatin mana jadidah insyaallah ba'dal maghrib nanti. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.